Oke, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini habis mid semester kita lanjut lagi materinya ya. Jadi materi selanjutnya itu tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini saya tulis persamaan kuadrat. Jadi ini bab baru, persamaan kuadrat. Nah, jadi di dalam persamaan kuadrat itu yang pertama ada menyelesaikan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu yang gimana sih? Persamaan kuadrat itu yang bentuknya seperti ini. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kuadrat itu kan artinya pangkat 2. Jadi di sini ada pangkat 2-nya. Jadi kalau nanti kalian ketemu pangkat 3 berarti itu bukan persamaan kuadrat. Karena kalau persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya hanya 2 kayak gitu. Terus kenapa dibilang persamaan? Karena di sini memuat tanda sama dengan. Makanya ini dinamakan persamaan kuadrat. Suatu kalimat matematika yang mengandung tanda sama dengan dan memiliki pangkat tertinggi 2 seperti itu. Kemudian cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama ada cara pemfaktoran, yang kedua cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga cara menggunakan rumus ABC. Nah, saya akan membahaskan satu soal, di mana satu soal ini nanti kita pakai 3 cara. Jadi dari ketiga cara itu hasil akhir yang kita peroleh semuanya harus sama. Tapi perlu saya ingatkan bahwa karena kalian itu goalnya nanti untuk ujian nasional, nah dan di ujian nasional itu perlu durasi. Jadi nanti kalau di ujian nasional ketemu soal seperti ini, kalian tidak perlu menggunakan 3 cara. Di awal ini saya gunakan 3 cara supaya kalian bisa menilai sendiri cara manakah di antara ketiga cara yang saya gunakan itu yang menurut kalian paling mudah pahami. Nah, salah satu cara yang kalian paling mudah pahami itu yang nanti kalian gunakan di ujian nasional, karena ujian nasional tidak perlu menggunakan 3 cara, cukup satu aja, yang penting bisa dapat hasilnya seperti itu. Nah, pertama di sini ada soal, carilah akar-akar persamaan berikut. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan 3 cara. Di sini saya sudah tuliskan cara yang pertama yaitu pemfaktoran ya. Nah, jadi langkah pertama cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran itu langkah pertamanya kita tulis dulu bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu apa? AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian kalian tuliskan persamaan kuadrat yang diketahui di soal. Di soal ini persamaan kuadrat yang diketahui adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini saya tuliskan X kuadrat tambah 6X tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Tulisnya harus rata seperti ini supaya kalian bisa langsung dapat nilai A, B, dan C-nya. Nih, saya sengaja tulis rata. Setelah itu saya ingin kasih tanda panah. Nah, jadi di sini udah berurutan. A-nya berapa dong? Di sini kan nggak ada angka. Nah, itu kan saya sudah sering bilang, kalau di depan variabel itu tidak ada angka, maka sebenarnya di situ ada angka 1. Tapi tidak pernah ditulis pada soal. Maka di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 6. Maka boleh kita tulis A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kemudian apa lagi berikutnya? Nah, pertama, kalian lihat nilai B-nya dan lihat nilai C. Perhatikan nilai A dan nilai C. Saya buat perkalian dua angka di sini yang hasilnya itu harus menghasilkan nilai C, yaitu angka 6. Nih, diambil dari nilai C-nya. Kemudian saya buat lagi penjumlahan dua angka yang hasil dari penjumlahan dua angka itu harus menghasilkan nilai B-nya. Berapa nilai B-nya di soal ini? Yaitu 5. Maka di sini saya tulis 5 diambil dari nilai B supaya kalian ingat. Nah, angka atas dan bawah ini harus sama. Kalau di sini 1, di bawahnya harus 1. Kalau di sini 3, di bawahnya harus 3. Nah, jadi cara mengisinya itu seperti ini. Ini kan ada penjumlahan, ada perkalian dan penjumlahan karena. Nah, jadi kalian lihat dulu dari perkaliannya. Perkaliannya itu hasilnya harus 6. Nah, yang menghasilkan 6 itu berapa kali berapa sih yang menghasilkan 6? Misalnya nih, 1 kali 6. 1 kali 6, benar ya, 6. Kemudian, berapa lagi selain 1 kali 6?
Misalnya negatif 1 kali negatif 6, benar nggak 6? Negatif ketemu negatif tetap positif. 1 kali 6 sama dengan 6. Kemudian selain itu apa lagi? 2 kali 3. 2 kali 3 benar nggak 6? Benar. Kemudian negatif 2 kali negatif 3 benar nggak 6? Benar. Nah, jadi keempat-empatnya ini menghasilkan sebuah perkalian yang menghasilkan angka 6. Nah, terus kita harus memilih salah satu dari 4 ini. Memilihnya nggak boleh sembarangan. Di sini kan nilai B-nya itu 5. Nilai dari hasil penjumlahan kedua angka itu harus 5. Jadi di sini kita ambil satu-satu, Nak. Di sini kan 1 kali 6, berarti kita coba 1 tambah 6. Hasilnya ternyata 1 tambah 6 adalah 7. Kemudian yang kedua, negatif 1 kali negatif 6. Berarti di sini kita tulis negatif 1 ditambah negatif 6. Utang 1, ngutang lagi 6. Berarti utang kalian 7. Negatif 7 jadinya hasilnya. Kemudian 2 kali 3. Berarti 2 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Terakhir, negatif 2 tambah negatif 3. Utang 2 tambah utang lagi 3. Jadi utang totalnya 5. Nah, dari 4 ini yang hasilnya sama dengan B. B-nya itu 5. Ini 7, ini negatif 7, ini 5, dan ini negatif 5. Berarti yang sama yang mana? Yang ini kan? Nih. Berarti yang kita ambil adalah angka perkaliannya, yaitu angka 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti di sini 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi di sini 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, inilah yang saya bilang atas bawahnya harus sama. Tuh, sama-sama 2 dan sama-sama 3. Kemudian kita sediakan 2 kurung seperti ini dan disamadengankan 0. Karena ini X, maka kita taruh di masing-masing kurung itu huruf X. Oke. Jadi X dan X nih. Kemudian kita pindahkan angka ini. Ini angka positif 2, ini positif 3. Jadi saya taruh di sini positif 2 dan positif 3. Terus kita buka satu-satu. Pertama, X tambah 2. X tambah 2 sama dengan 0. Atau kurung yang satunya, X tambah 3 sama dengan 0. Setelah itu yang pertama ini kan positif 2 nih. Kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Positif pindah ruas jadi negatif, maka X sama dengan negatif 2. Atau X sama dengan positif 3 pindah ke sebelah sini jadi negatif 3. Maka kita dapat akar-akar dari persamaan ini adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Gitu. Nah, ini cara pertama. Ingat ya, ini kita dapat hasil keduanya nih. Negatif 2 dan negatif 3. Saya mau pakai cara yang kedua dan hasilnya harus sama seperti cara pertama. Cara kedua itu adalah menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita tulis lagi bentuk umumnya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Soalnya tadi adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Lagi-lagi kita peroleh C-nya 6, B-nya 5, dan A-nya di sini adalah 1. Kita tulis kembali biar mudah. A sama dengan 1, B sama dengan 5, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kemudian rumus akar melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah X tambah B per 2A pangkat 2 sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4 dikali A pangkat 2. Nah, nggak usah bingung kenapa lihat rumusnya. Yang penting kan di sini kita udah dapat nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Terus X-nya gimana, Bu? Kalau X di sini kan nggak diketahui, berarti tetap X. Nah, B-nya kita ganti. B-nya berapa? 5. Berarti di sini 5. Per 2A itu artinya 2 dikali A. A-nya di sini 1, berarti 2 kali 1.
pangkat 2 sama dengan B-nya 5, jadi 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 6 per 4 dikali A pangkat 2, ini kali ya, A-nya 1. Oke, tinggal dihitung. X tambah 5 per 2 kali 1, 2 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. 4 kali 1, 4. 4 kali 6, 24. Per 4 dikali 1 pangkat 2 itu kan 1. 1 dikali 4. Berarti sini 4. Kemudian X tambah 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 24, sisa 1. Jadi bawahnya ada 4, jadi 1 per 4. Kemudian karena kita ingin mencari X-nya, pangkat 2 ini harus hilang. Gimana caranya supaya pangkat 2-nya hilang? Dia bisa hilang kalau di lawannya ini kita kasih tanda akar. Nah, jadi pangkat 2 di sini sudah tidak saya tulis, dia berubah menjadi tanda akar di ruas sebelahnya. Maka di sini jadi X tambah 5 per 2 akar 1 per 4. Kemudian kita akarkan nih 1 per 4-nya. Jadi X tambah 5 per 2 sama dengan akar itu kalau dihilangkan akarnya dia menjadi plus minus. Akar 1 adalah 1, akar dari 4 adalah 2. Akar itu artinya berapa dikali berapa yang menghasilkan angka tersebut, tapi harus kembar. Misalnya nih 4 kan, 4 itu kan dari mana? 2 kali 2 kan, kembarkan ini. Maka akar dari 4 adalah angka itu sendiri, yaitu 2, seperti itu. Kemudian maksud plus minusnya ini gimana? Berarti di sini ada 2, nak. Ini yang pertama plus ya. Jadi kita ambil X tambah 5 per 2 sama dengan positif 1 per 2. Positif nggak perlu ditulis. Kemudian positif 5 per 2 nya kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi X sama dengan 1 per 2 dikurang 5 per 2. Nih, ini mudah karena penyebutnya sama ya. Jadi langsung bisa dihitung. 1 dikurang 5. Kalian punya uang 1000, terus kalian belanjanya 5000. Berarti kalian punya utang 4. Jadi negatif 4. Per berapa penyebut bawahnya? Yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena ada negatif di depannya, maka negatif 2. Kemudian kita ambil lagi yang negatif. Nih kan karena ini positif, ini negatif. Tadi kita udah hitung positifnya. Sekarang kita hitung lagi negatifnya. X tambah 5 per 2 sama dengan negatif 1 per 2. Kita pindahkan lagi positif 5 per 2 nya ke sebelah sini. Jadi X sama dengan negatif 1 per 2. Positif pindah jadi negatif 5 per 2. Kemudian X sama dengan penyebutnya masih sama, jadi negatif 1 dikurang 5. Utang 1, ngutang lagi 5, jadi utang kalian totalnya 6. Jadi 6 per 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Di depannya ada negatif, jadi negatif 3. Nih, dapat ya kita hasil nilai X-nya. X-nya negatif 2 dan negatif 3. Ini pakai cara kedua ya. Ini pakai cara kedua, hasilnya negatif 2 dan negatif 3. Kita cek sama nggak? Negatif 2 dan negatif 3. Oke, sama kan? Ini udah cara 1, cara 2, hasilnya terbukti sama. Kalau kalian mengerjakan soal matematika dengan cara yang berbeda, tapi dan hasil akhirnya kalian temukan beda, berarti itu ada salah satu cara yang kalian gunakan itu salah. Karena matematika itu mau sampai kalian pakai 10 cara pun hasil akhirnya harus tetap sama, seperti itu. Ini terakhir kita pakai cara rumus ABC. Rumus ABC. Nah, kita tuliskan lagi persamaan umumnya biar nggak lupa. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. C-nya 6, B-nya 5, A-nya 1. Tulis kembali A1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Dilihat dari angka ininya ya, makanya harus ditulis rapi nanti, ditulis rata. Kemudian pertama ada yang namanya rumus diskriminan, disimbolkan dengan D. D itu adalah 4 dikali A, 4 dikurang, salah. D sama dengan B kuadrat
dikurang 4 dikali A dikali C. Ini rumus diskriminan. Nih saya tandain. Rumus diskriminan. Oke. Kemudian kita cari nilai D-nya. B kuadrat, B-nya 5, berarti 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. Dikurang 4, dikali A-nya adalah 1, C-nya 6. Titik itu kali ya, titik itu artinya kali. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 4 kali 1, 4. 4 kali 6, 24. D sama dengan 25 dikurang 24, berapa? 1. Kemudian kita masukkan ke rumus ABC. Rumus ABC-nya itu adalah X 1,2. Jadi 1,2-nya itu di bawah kecil, ditulis kecil, artinya indeks. Negatif B plus minus akar D per 2 dikali A. Ini rumus ABC namanya. Ini adalah rumus ABC-nya. Jadi ini baru rumus diskriminannya, ini rumus ABC-nya. Rumus ABC. Oke, kemudian X12 sama dengan, kita masukkan B-nya itu 5. Di rumus ini ada negatif, maka negatif 5. Plus minus akar D. Akar D-nya berapa? D-nya 1, jadi akar 1. 2 dikali A. A-nya 1, jadi 2 dikali 1. Tinggal dihitung. Negatif 5 plus minus akar 1 berapa? Akar 1 itu tetap 1, nak ya. 2 dikali 1, 2. Nah, sekarang di sini kita pecah. Ini kan 1, 2, artinya yang pertama kita ambil 1 dulu. X pertama, artinya kayak gitu. X pertama atau X ke 1. Negatif 5, ini kan ada positif, negatif. Sama seperti cara 2 tadi. Pertama kita ambil yang positifnya dulu. Jadi di sini positif 1 pertama yang kita ambil. Dibagi 2. X sama dengan negatif 5 tambah 1. Punya utang 5, bayarnya cuma 1. Artinya kalian masih punya utang 4. 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ada negatifnya, berarti sama dengan negatif 2. Kemudian kita ambil lagi. Ini kan tadi X pertama yang kita ambil. Terus kita ambil X kedua. X kedua itu kita ambil gini, nak. Negatif 5, ambil yang negatifnya lagi. Negatif 5 dikurang 1. Negatif 5 dikurang 1 per 2. Maka negatif 5 kurang 1, punya utang 5, punya utang lagi, nambah utang lagi 1. Jadi total utangnya 6. Dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. Di depannya ada negatif, jadi negatif 3. Jadi kita dapat X pertamanya negatif 2. X keduanya negatif 3. Ini nggak apa-apa terbalik. Mau di sini negatif 3, di sini negatif 2 tuh nggak apa-apa. Yang penting kedua nilai X yang kalian dapat adalah negatif 2 dan negatif 3. Kita cek sama nggak? Ini cara 3 ya. Ini cara 1 nih. X sama dengan negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 3. Cara kedua pun sama. Maka sudah bisa dipastikan jawaban yang kita dapat ini benar-benar 1000% valid ya. Karena kita sudah menggunakan 3 cara dan hasilnya sama. Oke. Nah, jadi ini silahkan dicatat rapi. Silahkan dicatat rapi dari langkah 1, cara 1, cara 2, dan cara 3. Ini di zoom. Ini silahkan dicatat ya. Jadi yang nggak nonton videonya sudah pasti nggak tahu materinya, karena saya tidak akan mengirimkan foto setelah ini. Ini halaman pertama, kemudian ini halaman keduanya, nak. Halaman keduanya, kemudian ini halaman ketiganya, dan tugasnya adalah cari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0 menggunakan 3 cara.
3 cara. Oke. Nah, jadi buat ngetes pemahaman kalian sekaligus sebagai absen untuk pelajaran matematika hari ini, tanggal 7 Oktober 2020, silahkan dicatat rapi semua materinya dari awal saya jelaskan sampai terakhir, kemudian kerjakan tugasnya. Ini tugasnya ya. Ini tugasnya dikerjakan di buku kalian. Kalau misalnya ada langkah yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan. Dan catatan sekaligus tugasnya hari ini dikumpul maksimal sampai jam 3 siang ini. Oke. Kalau gitu saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.